izin rekam. Kak Adi. Nah, sudah. Ya. Ampun Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Lo ganti background-nya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Perkenalkan kembali saya Skartri Prakasiwi, fasilitator PKG Desiminasi PJOK tahun 2024 kelas 9 Kabupaten Sidoarjo. Di pertemuan kita kali ini pada tatap maya ke-7, kita akan bersama-sama belajar serta berdiskusi tentang kuatkan pemahaman pada modul 1.4. Baik, kakak-kakak, seperti biasanya, sebelum kita mulai diskusi dan belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Minta tolong kakak-kakak untuk memimpin Kak Adi. Gak apa-apa, saya wakili Kak untuk berdoa Kak. Monggo dipimpin berdoa Kak Hadi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai Imit, mudah-mudahan nanti acara diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Monggo Kak. Terima kasih Kak Hadi. Kakak-kakak, seperti biasanya kesepakatan bersama dalam tatap maya kita yang pertama adalah menyalakan kamera, apabila kakak-kakak tidak sedang berkegiatan yang penting silakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon dan menyalakan mikrofon apabila dipersilahkan, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian klik raise hand apabila ingin bertanya atau ingin mengajukan pendapat, kemudian yang terakhir adalah memaksimalkan fitur chat. Ya, kakak-kakak, tujuan tatap maya ke-7 kita kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, sehingga kakak-kakak, agenda kita kali ini ada 3 kegiatan. Yang pertama, yakni membahas tentang apa sih backward design itu. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum merdeka. Baik, kakak-kakak silakan untuk menuliskan 1 sampai rasio kakak-kakak. Rasio 1 sampai dengan 10, kira-kira pemahaman kakak-kakak tentang adanya kurikulum PJOK itu pada rentang keberapa. Nah, di sini saya coba menuliskan Nah, silakan dibaca kakak-kakak chat saya itu kalau skala 1 sampai 3 itu tentang pemahaman sangat dasar. Guru mungkin baru mulai mengenal kurikulum PJOK dan belum mendalaminya, itu rentang 1 sampai 3 kakak-kakak. Kemudian dilanjutkan 4 sampai 6 pemahaman sedang. Kemudian 7 sampai 8 pemahaman cukup mendalam. 9 sampai 10 pemahaman sangat mendalam. Nah, kira-kira kakak-kakak berada dalam rentang keberapa? Nah, mohon silakan menuliskan chat masing-masing. Nah, ini Kak Rajab menuliskan 3. Monggo yang lainnya.
Kak Hadi, Kak Tri menuliskan tentang penguasaan kurikulum PJUK. Kakak-kakak berada pada skala berapa? Nah, skalanya ini bisa dilihat kakak-kakak dari kolom chat, nih. Jenengan baca, kemudian jenengan kira-kira masuk ke mana ya rentang nilainya. Kak Rozak dulu nih. Kak Rozak, monggo saged open mic, open kamera. Alasan skor 3 bisa dijelaskan, Kak? Monggo Kak Rozak. Oke. Kakak bisa mendengarkan suara saya? Bisa Kak, aman. Oh, aman gitu. Oke. Kak Rey sudah menuliskan di kolom chat tentang pemahaman Kak Rey pada kurikulum PJUK kira-kira berada di rentang skala berapa, Kak? Belum bisa nulis Kak, ngomong. Maaf Kak iya. Sekar, tadi macet. Oh iya. Kak Rozak, monggo Kak Rozak. Siap, nggih. Jadi kalau rentangnya itu kalau sekarang kurikulum merdeka ya, saya nggak seberapa paham kurikulum merdeka itu apa benar-benar merdeka apa bagaimana ya. Tapi kalau pembelajaran itu maksudnya masih ada bau-bau KTSP yang kemarin atau K13 yang barusan, Kak. Jadi kalau benar-benar merdeka saya belum paham. Merdeka itu dalam artian yang bagaimana, apa yang lebih sederhana, asesmennya apa, seperti apa yang berfokus kepada peserta didik yang dinamakan merdeka, saya belum begitu memahami, meskipun sebenarnya saya juga tahu begitu Kak, tentang kurikulum merdeka itu. Tapi secara mendasar, kalau pembelajaran PJOK yang saya bawakan itu gabungan dari mungkin ya KTSP, K13 sama ya kurikulum merdeka yang sedikit-sedikit begitu Kak. Oke, Kak Rozak, sangat dipahami, Kak. Monggo kakak-kakak yang lainnya yang sudah menuliskan kolom chat, Kak Reza. Monggo Kak. Baik, Kak Sekar. Terkait kurikulum merdeka yang saya pahami, saya beri poin dari skala 1 sampai 10 itu hanya 4, sama seperti Kak Rozak. Jadi terkait kalau Kak Rozak 3, saya 4. Terkait ini yang disampaikan oleh Kak Rozak ada benarnya, karena di dalam kurikulum merdeka itu yang saya pahami masih sedikit, dan menurut saya secara administrasinya belibet. Jadi masih belum dipahami secara utuh terkait administrasinya, karena pembelajaran mungkin kalau di kurikulum merdeka itu berpihak pada murid, tetapi untuk kepada gurunya ini yang sedikit sulit dipahami karena administrasi yang begitu banyak, yang katanya memang merdeka dan administrasinya yang cenderung dipersingkat, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Itu saja sih Kak. Jadi maka dari itu menurut saya PKG ini cukup bisa sebagai wadah saya untuk mengetahui bahwa bagaimana sebaiknya penjas dalam kurikulum merdeka ini dilaksanakan. Terima kasih Kak Sekar. Terima kasih Kak Reza, super sekali. Sebetulnya pernyataan Kak Reza ini mewakili semuanya ya. Jadi nanti kita diskusikan bersama Kak. Baik, itu tadi sudah 2 peserta ya. Sudah 2 peserta mengirimkan skala pemahaman tentang kurikulum PJOK. Baik, saya lanjutkan kakak-kakak. Kemudian apa sih tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini pertanyaan kedua, kakak-kakak bisa menuliskan kembali.
ya. Tujuan dari adanya pelajaran di sekolah itu, pelajaran PJOK di sekolah itu apa sebetulnya? Kalau menurut kakak-kakak dari sudut pandang guru, ya. Atau boleh dari sudut pandang kakak-kakak pada saat menjadi siswa pada zaman dulu ya, dan masih terngiang-ngiang begitu ya manfaat daripada kakak-kakak pada waktu masih jadi siswa gitu. Itu PJOK itu tujuannya itu apa ngoten? Monggo saged menuliskan di kolom chat lagi kakak-kakak. Oke, makasih Kak. Ini untuk pemahaman PJOK, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Poin yang pertama adalah badan kita sehat. Itu poin pertama. Dan kita itu gerak. Dan pelajaran PJOK itu bukan dari olahraga tok, tetapi dia itu bukan dia ya, tetapi itu meliputi apa? Itu kesehatan. Barangkali dengan pelajaran yang ada di sekolah, ada di suatu masyarakat, bukan suatu masyarakat, ada di masyarakat, pelajaran yang ada di sekolah itu bisa diperlukan. Kayaknya menolong tetangga kena apa, nah, menolong saudara kena apa gitu. Terima kasih Mbak Sekar. Iya, terima kasih Kak Tri. Ya, baik kakak-kakak kalau agak repot menuliskan di kolom chat, tidak apa-apa seperti Kak Tri tadi, nggih. Langsung raise hand atau langsung open mic. Oke, biar diskusi kita kali ini tidak sepi gitu. Monggo kakak-kakak yang lain bisa memberikan pendapatnya apa ya tujuan daripada pelajaran PJOK. Tadi Kak Tri sudah memberikan penjelasan ya. Salah satu manfaat dari tujuan pelajaran PJOK tentunya untuk kesehatan gitu Kak ya, agar badan juga gerak, karena setidaknya ya memang Kak ya, siswa atau anak saya sendiri ya dia tidak akan bergerak atau tidak akan melakukan aktivitas lari-lari kalau tidak pada saat dia di sekolah, yaitu pada saat pelajaran PJOK gitu Kak. Monggo kakak lainnya. Oh iya, Kak Edwin nggih. Boleh open mic Kak, untuk menyuarakan atau memberikan pendapatnya, sangat open mic Kak Edwin. Siap. Jadi untuk tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah yaitu untuk mencapai kebugaran bagi siswa dan juga bisa menyampaikan ilmu tentang kesehatan bagi peserta didik. Itu Kak Sekar. Baik. Penguatan lagi ya. Tapi menurut saya hampir sama gitu ya sama Kak Tri. Iya. Betul. Kebugaran juga kesehatan juga ya di dalam. Iya. Ada Kak Re, monggo Kak Re, komentar Kak Re, Pak Edwin. Kak Re tadi sepertinya lagi ada kesusahan Kak Tri, ngantar saudara ke rumah sakit. Untuk ya, merangkap babysitter Kak Sekar. Iya. Iya, baik. Saya lanjutkan lagi presentasinya kakak-kakak di slide berikutnya. Ya, kakak-kakak ini saya coba bacakan capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Karena kebetulan di tahun 2024 ini kita masih menggunakan kurikulum Merdeka, ini maka pembahasan kita tentunya berfokus pada kurikulum yang sekarang sedang kita pakai, yaitu kurikulum Merdeka. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam 1. Mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani.
3. Membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang terakhir yaitu menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas. Itu tadi kakak-kakak kesimpulan daripada tujuan adanya pelajaran BJOK. Baik, berikutnya mari diskusi sesuai pertanyaan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Kakak-kakak boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat apabila tidak sempat mengikuti sesi tatap maya kita secara aktif, bisa menuliskan di kolom chat. Saya ulangi lagi, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo kakak-kakak bisa raise hand. Kak Rozak, halo monitor, kakak-kakak. Oh, Kak Edwin, monggo. Oh, sudah memahami Kak Rajas. Yang lainnya kakak atau Kak Rojak mau menambahkan dengan open mic, kira-kira tujuan daripada tujuan daripada mata pelajaran tersebut itu Kak Rojak Gimana Kak Sekar? itu tadi Kak. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran acuan? Nah, Kok pelan nih Kak ya? Gitu Kak? Iya Kak, jadi Kak. Apa punya saya atau gimana ya? Bentar Kak. Kok pelan sekali, halo? Iya, iya Kak, kedengaran. Oh iya. Baik. Ya. Berkaitan dengan backward design, ya, kakak-kakak semuanya, tidak hanya Kak Rojak. Jadi back itu kan istilahnya belakang ya, paling belakang. Di kurikulum terdahulu itu ketika kita membuat rancangan pembelajaran atau RPP ya singkatnya, itu tujuan pembelajaran kan rata-rata tidak dicantumkan di awal pada waktu kita membuat modul ajar atau RPP ya Kak ya, atau sebutannya apalah itu ya, RPP atau modul ajar. Nah sedangkan di konsep backward design ini, jadi kita sebagai guru ini mengusahakan ya atau diwajibkan untuk tujuan pembelajaran itu dituliskan di awal sekali. Nah, kalau dulu-dulu itu kan biasanya gini ya, Kak ya. Setelah kita menuliskan nama kita atau nama guru ya, kemudian instansi, kemudian bawahnya lagi itu kan biasanya materi gitu ya, Kak ya. Setelah materi kemudian tema atau subtema gitu kan, Kak ya. Nah, pada backward design ini sudah tidak ada lagi seperti itu Kak. Jadi setelah kita menuliskan judul instansi, kemudian alokasi waktu dan sebagainya, nah itu langsung menjurus ke tujuan pembelajaran atau CP gitu Kak. Nah, apakah kakak-kakak sudah memiliki atau sudah mendownload ya kira-kira yang digunakan sebagai acuan pegangan dalam kakak-kakak membuat modul ajar gitu ya singkatnya? Apakah sudah mendownload agar memahami itu? Kak Rojak sudah ada ya berarti nggih Kak nggih? Siap Kak, sudah.
Oh, sudah. RPP-nya komplit. RPP komplit, RPP atau modul ajar gitu ya Kak. Modul ajar, ya modul ajarnya komplit. Tapi belum dibuka Kak, sudah di-download di. Oke, saya lanjutkan lagi Kak. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai kiranya? Monggo kakak-kakak. Ini kalau jam malam sebenarnya kok rawan. Apa karena hari Sabtu itu ya? Kok Sabtu tadi nggak siang-siang tadi Kak? Kalau ini kan kalau Sabtu itu untuk keluarga. Iya. Wes karo Jadi gak tadi, usah dibahas, ayo kita belajar gitu aja sudah. iya. Masalahnya Kak Tri, iki Kak aktif belajar Tri, Kak Sekare ngomong dewe Kak Tri. Nah, itu nanti kan ngapunten, nanti kan ada ribet sendiri dari Kak Sekar, oke? Oh, Iya. iya siap. Oke. Ini tadinya sepertinya yang hari ini bisa aktif Kak Tri, Kak Rojak, kemudian Kak Edwin, gitu. Sama Kak Reza, siapa lagi gitu. Nah, ini monggo kakak-kakak yang belum hari ini bersuara, saya belum mendengarkan suaranya, gitu. Monggo. Kira-kira tujuan-tujuan itu apakah bisa dicapai dalam kurikulum merdeka? Ya Kak Sekar, saya kira itu bisa dicapai, cuma tidak keseluruhan karena siswa itu bermacam-macam, ada yang punya kebutuhan khusus dan lain sebagainya. Jadi tetap bisa dicapai, tapi penyampaiannya tidak merata. Itu Kak Sekar. Gitu Kak Nggih, menurut Kak Kolis nggih. Tapi Kak Kolis ini sebagai pertanyaan pemantik saja ya Kak ya. Apakah bukankah dulu ya saya tidak membahas sekarang ya. Kalau dulu kan juga sama seperti itu Kak. Mungkin bedanya kalau dulu ada kurikulum yang lain ya Kak di luar kurikulum merdeka. Nah, apakah kalau dulu sebelum kurikulum merdeka itu bisa tercapai tujuan-tujuan tersebut semua, sedangkan di kurikulum merdeka sekarang tidak bisa. Apakah saya boleh mengatakan seperti itu kalau Kak Kolis tadi berpendapat demikian? Ya bisa-bisa saja, tapi semua guru itu pasti dalam melaksanakan pembelajaran punya buku catatan, baik itu berupa jurnal maupun asesmen yang dicapai. Jadi dari dulu itu sebenarnya sudah ada, cuma bentuknya saja yang seperti dikatakan oleh Kak Rojak tadi. Sekarang itu ribet masalah adminnya ini. Tadi guru PJK yang notabene di lapangan, kalau di adminnya itu memang kami itu biasanya kurang dalam ke adminnya, soalnya terlalu ribet. Terima kasih. Oke, Kak Kolis, terima kasih Kak. Kakak-kakak yang lain, apakah ada jawaban yang lain? Monggo. Oke, terima kasih Kak Sekar ya. Coba Monggo. kita belajar atau berdiskusi kita bersama untuk kelas 9. Oke. Kalau dulu zamannya kita itu K13, apa KTSP itu di tujuan pembelajaran itu ada kata-kata yang namanya apa ya? Siswa memahami. Ya, siswa memahami gerakan non lokomotor dan gerakan lokomotor. Itu siswa memahami. Itu. Lah untuk sekarang yang kurikulum merdeka itu terdapat fase. Dan fase tersebut meliputi rasional, capaian pembelajaran, elemen keterampilan gerak, dan sub-elemen. Itu saya kira, menurut saya itu hampir sama, cuma itu dirubah. Pada dasarnya untuk fase ini, siswa itu memahami. Cuma apa betul apa yang disampaikan oleh Kak Kolis tadi betul. Ribet. Lah kalau dulu itu enak.
Lah sekarang tua ribet karena apa? Ini terdapat yang namanya fase. Kalau dulu siswa memahami gerak apa dan penjabarannya inti tetek bengek sampai ke belakang sampai penutup. Kalau ini ada yang namanya rasional, capaian pembelajaran, elemen keterampilan gerak. Lah itu betul apa yang dikatakan Kak Rojak itu betul. Saya amini untuk Kak Rojak kan Kak Nurkolis itu. Keribetan ini karena apa ya? Kita di lapangan biasanya itu konotasinya kita aku wis ribet-ribet wis gitu. Secara apa ya? Secara itu hampir sama kok. Cuma dipilah menjadi fase gitu. Terima kasih Kak, mohon maaf. Iya, terima kasih. Oh, ternyata dari tadi kita sudah ada yang menyimak Kak Tri. Monggo Kak Sutris, silakan untuk bersuara hari ini. Oke, baik. Kedengaran jelas suara saya, Kak. Ya, jelas sekali Kak Sutris. Monggo. Baik, kalau menurut saya untuk kontes kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Menurut saya secara keseluruhan, tujuan pembelajaran PJOK dalam kerangka kurikulum merdeka dapat dicapai dengan baik. Meskipun terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Nah, upaya peningkatan, contohnya untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu peningkatan pelatihan pada guru dan pengembangan modul ajar yang mungkin sistematis, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK di masa depan. Jadi kurikulum ini bisa-bisa saja dicapai, akan tetapi harus bisa mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Contohnya tadi yaitu kurangnya pelatihan tentang kurikulum merdeka terhadap guru-guru PJOK. Seperti itu Kak, terima kasih. Ya. Luar biasa. Betul Kak. Jadi mungkin seperti saya, ya, dan kakak-kakak semua, ya betul ya. Mungkin pemahaman kita terlalu dangkal sehingga sekarang itu pemerintah juga kan membuka yang namanya PMM ya. Di situ banyak sekali modul-modul ya yang bisa kita selami ya kayak. Tapi mungkin masih umum ya, bukan bersifat PJOK. Nah, salah satu jembatan lagi yang sudah pemerintah berikan kepada kita yaitu PKG ini. Semoga ke depan ya ada sebuah benang merah atau hal-hal positif yang bisa kita terapkan untuk pembelajaran PJOK. Ya, terima kasih Kak Sutris untuk penguatannya. Adakah kakak-kakak yang lain untuk menjawab apakah tujuan dari kurikulum merdeka itu bisa dicapai kira-kira? Ada yang lain kakak-kakak? Kalau tidak ada, kami lanjutkan lagi. Nah, ini kakak-kakak. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP atau tujuan pembelajaran. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, ini kakak-kakak kita diskusikan lagi ya terkait bagaimana sih ya tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Karena apa? Sendiri mengakui ya kakak-kakak. Karena seperti kurikulum KTSP ataupun K13 itu kita itu cenderung ke materi pokok. Sekarang materinya apa ya? Oh, sepak bola. Oh, bola voli. Oh, permainan bola kasti dan lain sebagainya seperti itu. Kita jarang sekali ya merumuskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa. Tapi lebih kepada judul daripada materi. Nah, ini ada pertanyaan kakak-kakak yang perlu kita diskusikan atau kita jawab ya. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan itu benar-benar
menyasar atau berpusat pada tujuan pembelajaran. Kira-kira ada nggak kakak punya cara atau trik gitu ya agar tujuan pembelajaran itu tidak lepas gitu ya? Monggo. Kak Sutris? Oh, Kak, sinten Kak Margo. Ya, silakan Kak. Yang resen Kak sinten tadi Kak Margo nopo? Ya ini saya mau jawab tadi masih di jalan ini Kak Sekar. Oh iya ya. Boleh ya? Senenge lho Zoom ambek mlaku-mlaku mesti Kak Margo iki. Iya Kak Margo ini always. Gak tahu seneng jak baban opo sih. Ojo dilokno. Iya, Kak Margo hati-hati di jalan Kak. Margo Monggo iku silakan mesti dilanjutkan. Kak Tri mesti Monggo kok Kak. numpak sepeda Kak Tri. Alhamdulillah numpak sepeda. Jadi kok numpak odong-odong ya apa? Nggih. Iya, monggo kakak-kakak yang bisa menyampaikan ya, gimana sih caranya kita itu bisa memastikan ya agar tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang dalam modul ajar atau dalam RPP itu nggak lepas kemana-mana atau bisa tercapai tujuan pembelajarannya. Apakah kakak-kakak ada tips gitu ya? Monggo kakak-kakak bisa raise hand. Kak Sutris, Kak Tri, monggo yang aktif ya hari ini. Kak Rojak, caranya gimana ya kira-kira? Ya, Siap Kak Sekar. Jadi kalau saya Kak Sekar ya, maksudnya itu sekilas memang termasuk saya yang salah ini Kak Sekar. Konsepnya. Kalau konsep yang sekarang itu kan tujuannya dulu gitu ya. Kalau saya itu materinya dulu Kak Sekar. Saya lihat ada maksudnya di kurikulum atau di yang di kurikulumnya sekarang itu ada materi apa, kemudian saya lakukan. Tapi sebenarnya saya juga nggak melihat CP-nya begitu Kak sekarang. Jadi misalnya ya sepak bola, berarti sepak bola itu sudah tahu sebenarnya saya kalau materi sepak bola tujuan utama misalnya anak mampu passing, anak mampu melakukan apa, begitu ya, dari dalam sepak bola begitu Kak Sekar. Jadi kalau yang dimaksud dari ranah sosialnya itu sebenarnya saya nggak seberapa melihat, meskipun sebenarnya mungkin di pembelajaran itu saya menerapkan misalnya fair play dan lain-lain, saya nggak seberapa itu, tapi sebenarnya saya yakin dalam pembelajaran saya itu sudah mencakup hal itu, sportivitas, kemudian saling membantu teman, kerjasama kelompok. Meskipun tidak saya jabarkan dalam RPP yang khusus begitu Kak Sekar ya, tapi saya yakin pembelajaran saya sudah mewakili hal tersebut meskipun tidak tersebut gitu. Iya, iya. Kalau kita lihat bersama gitu Kak ya, itu dalam CP itu kan kalau zaman-zaman dulu itu kan ada materi ABCD gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ya. Jadi tidak jelas gitu ya Kak ya. Mungkin yang sedikit membuat kita bersama ya. Saya yakin tidak hanya saya saja yang bingung dalam hal ini ya. Jadi meraba-raba gitu ya. Dan sedangkan dalam LKS kita ya Kak ya, LKS yang sudah ada atau buku ajar ya misalkan buku ajar PJOK itu masih Iya masih betul masih Kak, saya juga lihat LKS Kak, materi apa begitu Kak. Iya, jadi masih belum sinkron gitu ya. Belum sinkron apa sih yang dipinginkan pemerintah ya. Kemudian yang ada di lapangan itu seperti apa itu belum sinkron sehingga kita mungkin masih belum terlalu masuk ke dalam kumer ini. Tapi kira-kira Kak Rojak atau kakak-kakak semua ya dalam pembelajaran itu masih apa ke materi atau tujuan pembelajarannya kira-kira Kak? Ya Kak sekarang ya Kak.
Untuk pembelajaran biasanya materinya Jawaran itu kalau di PJOK karena kita seringnya di lapangan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, kalau selama ini saya tuh cari yang mudah, misalnya volley, bola voli itu hanya cara passing bawah misalnya. Itu kita anak-anak terserah cara passing, kemudian kita berikan tip yang benar, kemudian kita suruh coba lagi. Nah, itu kalau sudah sama dengan pikiran kita, itu sudah kita anggap tercapai. Cuma kita belum tahu kalau caranya pemerintah itu apakah sama dengan cara pikiran kita. Ini kan juga perlu ada kolaborasi. Sedangkan yang kita ajar itu mulai kelas 1 itu kalau menurut saya itu anaknya masih kecil-kecil. Itu kalau dibanding kelas 4 atau kelas besar itu beda jauh. Makanya dari kami sendiri punya penilaian ya tersendiri, meskipun itu jauh dari pemerintahan itu dianggap kurang sempurna. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kolis. Nah, kita lanjutkan lagi Kakak, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap Kakak. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Nah, sehingga nanti saya coba kirimkan di WA group tentang CP terbaru. Nanti Kakak bisa tinggal cari aja ya, CP khusus PJOK ya, ada di situ ya. Kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang terakhir, yaitu merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, ini ada pesan. Suaranya tidak terdengar. Oh, iya, Kak. Halo. Kak, halo, sudah terdengar? Oke, sudah oke. Tadi kecil, Kak. Sudah kecil banget nih. Nih, ini coba saya ulangi Kakak-kakak. Iya. Proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap nih Kakak-kakak. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran, kemudian yang kedua, menentukan metode penilaian atau asesmen ya. Jadi setelah Kakak sudah pegang CP-nya, kemudian dilanjutkan lagi metode penilaian atau asesmennya menggunakan apa. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kuncinya ini Kakak-kakak, backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Baik, Kakak-kakak pada aktivitas kedua, ini yaitu penyusunan program PJOK. Ya, ini Kakak-kakak kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Nah, ini sudah ada tandanya bahwa kurikulum bukan merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kemudian buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum, bukan ya Kakak-kakak. Buku teks ya itu bukan merupakan kurikulum. Nah, kurikulum itu apa? Yaitu suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Komponen kurikulum pada Satuan Pendidikan Pelaksana Kurikulum Merdeka. Nah, ini Kakak-kakak nih, komponen-komponen apa saja sih kurikulum? Nah, ini sudah disampaikan di awal ya, tujuan kita pada sesi kita kali ini adalah untuk
mengetahui kurikulum PJOK itu apa ya. Yang pertama, kurikulum itu meliputi struktur kurikulum, kemudian yang kedua, capaian pembelajaran, ketiga, pembelajaran dan asesmen, 4, penggunaan perangkat ajar, 5, kurikulum satuan pendidikan. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Nah, ini kurikulum operasional ini, kakak, agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini, kakak, saya yakin sudah tahu atau sudah pernah mendengar KOSP ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik pada satuan pendidikan. Ini bisa menjadikan bergembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, ini mungkin yang perlu digarisbawahi ya, sehingga kakak-kakak tidak usah khawatir. Penyusunan program KOSP ini itu bisa disesuaikan dengan kondisi daripada kultur gerak. Kultur gerak ini misalkan di tempat jenengan, siswa-siswanya cenderung menyukai olahraga bola voli misalkan ya, atau lebih cenderung sepak bola. Nah, ini kakak-kakak bisa menyusun program ya, sehingga tujuannya nanti keterampilan bola voli atau sepak bola atau yang lainnya itu bisa menjadi lebih berprestasi atau siswa-siswinya itu lebih gemar, giat dalam olahraga atau dalam mengikuti pembelajaran PJOK gitu nih. Nah, kakak-kakak mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Nah, ini kakak-kakak bisa menuliskan kembali di kolom chat. Tiga ini kakak-kakak. Coba saya tuliskan di kolom chat ya. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Berat Kak pertanyaannya, nggak mampu jawab. Ini ada waktunya kok Kak, monggo kakak-kakak kalau susah ya untuk menuliskan ini atau menjawabnya, kakak-kakak bisa berselancar di internet, boleh Kak? Ini tadi Kak Kolis menuliskan bagaimana merancang program PJOK dalam pengembangan kurikulum. Nah, ini untuk Kak Kolis ini dari mana Kak? Dari Krian atau dari Krembung? Kerembung Kak, Kerembung. Krembung. Oh, ini berarti kalau di KKG Krembung itu untuk seperti pembuatan modul ajar atau RPP itu dikerjakan bersama atau bagaimana Kak?
biasanya menunjuk beberapa orang yang ahli itu untuk menyusun kemudian dibagikan pada teman-teman se-KKGO PJOK di Kerembung. Oh iya, iya. Iya. Jadi antara sekolah satu dengan sekolah lainnya sama gitu nih Kak? Nggih? Prinsipnya untuk di adminnya itu sama, tapi untuk di lapangannya ya tetap tergantung kondisinya itu, Kak. Nggih, nggih, nggih. Nggih, siap-siap Kak. Nggih, bagus sekali Kak. Karena kalau saya boleh bercerita ya Kak ya, itu kalau di Kecamatan Sedati, itu dulu pada waktu masih K13 itu masih semangat ya Kak ya. Itu sama seperti di Kerembung. Jadi teman-teman yang istilahnya yang masih muda-muda gitu ya mungkin ya, yang masih fresh, kemudian waktunya juga masih banyak gitu ya. Itu dimintai tolong untuk membuat RPP ya Kak ya. Membuat RPP, silabus dan perangkat ajarnya dalam 1 semester atau 1 tahun itu. Nah, kemudian teman-teman yang lain tinggal menggandakan gitu. Sama-sama saja sih. Cuman karena sekarang di modul ajar ini kan masih belum ada panduan yang apa Kak ya, yang pasti gitu Kak ya. Juknisnya itu kayaknya masih ngambang, jadi kita tuh kayak disuruh mikir sendiri gitu Kak ya. Nah itu yang membuat teman-teman KKG akhirnya ya sudah mengerjakan sendiri-sendiri, sudah tidak ada lagi yang pakai apa dari KKG. Nggih, monggo Kak Margo. Ini bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merencanakan program PJO sebagai bagian dari pengembangan kurikulum atau kegiatan PJOK. Ini yang pernah saya alami kakak dari 1 tahun kemarin. Ini kita MGMPS ini merancang kurikulum mata pelajaran PJOK ini mengacu pada CPTP yang diberikan kepada pemerintah. Gitu. Jadi setelah itu kita telaah, kemudian keolahragaan apa aja yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Karena anak SMP itu fase D, hanya ada 1 fase, beda seperti SD. SD kan ada 2 fase. 3 fase nih. K1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 nih. 3 fase. Kalau SMP lebih simpel karena ada 1 fase. 3 fase Kak Margo, oke. Fase A, fase B, fase C. Oke. Nah, ketika kita sudah menelaah dari CPTP-nya, kemudian kita sudah mengetahui materi apa yang kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi kita breakdown satu persatu. Jadi nanti di kelas 7 ini sama kelas 7 kasih materi bola voli. Kelas 8 dan 9 nanti nggak ketemu lagi bola voli. Gitu. Jadi tidak sampai anak-anak itu diajari bola voli mulai kelas 7, 8, 9 gitu. Seperti itu. Kemudian kita juga menganalisis kegiatan hariannya anak-anak atau area lingkungan. Karena lingkungan di sekolah saya kan lingkungan pesantren. Kemudian anak-anak juga jarang olahraga. Jadi kita meminimalisir untuk tujuan pembelajaran yang tinggi. Contoh nih, di bola voli kan ada semes. Jadi kita turunkan kesulitannya. Mungkin hanya passing service saja. Seperti itu. Kemudian untuk penugasan kita rancang pola semenarik mungkin agar anak-anak itu tidak bosan gitu. Karena dari 4-5 tahun kemarin tuh anak-anak tanya, Pak ini kenapa kok bola voli mau dari kelas 7, 8, 9 bola voli ya seperti itu. Kan muncul sebuah masalah. Berarti anak-anak bosan gitu. Jadi ya dari tahun kemarin kita merancang seperti itu, kita breakdown biar nggak ketemu materi yang sama dan anak-anak memahami seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Margo sudah mau bercerita ya tentang kegiatan MGMP-nya serta kegiatan di sekolahnya. Monggo kakak-kakak yang lain bisa memberikan kita sedikit cerita atau perbandingan gitu Kak ya.
agar kegiatan-kegiatan kita lebih bermakna gitu ya. Monggo Kak. Oke, gini, Kak Sekar ngapunten nggih. Untuk kita bukan mengacu kepada KKG yang lain ya, kita bercerita KKG yang ada di Kecamatan Kerembung. Kalau di Kecamatan Kerembung itu ada yang namanya tiap bulan, Kak Sekar, istilahnya berkumpul KKG lah. Kelompok kerja guru berkumpul. Suatu misal ada di SDA. Nah, di SDA itu ketuanya itu istilahnya itu menginformasi sebelum ada kegiatan. Suatu misal hari Senin ada di SDA, materinya apa? Entah pembahasan O2SN dan dilanjutkan dengan RPP, bahasanya gitu. Nah, RPP itu kita kerjakan bersama-sama. Kita kolaborasikan bersama-sama Kak Sekar. Dan maka terjadilah apa yang dinamakan RPP berupa ini. Ini apa yang disampaikan Pak Nurkolis tadi itu setengah betul, setengah tidak gitu. Kak Sekar, setengah betul, setengah bukan saya membela KKG, enggak. Sebetulnya itu gitu. Kalau suatu misal ada O2SN, lah materi pertama KKG di kelas B, di sekolahan B, itu ada O2SN, kedua RPP, kita diselipi dengan RPP gitu. Karena apa? RPP itu semua guru KKG, guru olahraga setiap SD itu berkumpul di SDB. Kita membahas apa yang ada agenda dari KKG olahraga ada di kabupaten. Kalau toh itu ada agenda A, ya kita selipi agenda B. Kita membahas masalah materi RPP gitu Kak Sekar. Terima kasih. Nggih Kak. Oh iya. Saya kira tadi kalau di Kerembung yang dikatakan Kak Kolis tadi RPP atau modul ajarnya itu pokoknya terima jadi gitu. Enggak Kak? Atau bagaimana? Atau saya yang salah narik kesimpulan gitu. Kalau di Kecamatan Kerembung itu seperti apa gitu Kak? Kalau langsung jadi? Enggak, kalau di Kecamatan Kerembung itu ada apa ya? Ada KKG tadi loh setiap bulan. Di samping kita agenda itu agenda O2SN, Porgu, dan selanjutnya kita selipi apa? Kita coba untuk RPP. Nah kita kerjakan karena ada pemandu yang ada ketuanya, ketua KKG itu yang mandu Kak Sekar. Nah kita itu ada istilah materi semuanya dikumpulkan, habis dikumpulkan maka terjadilah RPP yang ada dan itu bukan istilahnya apa? Istilah ada penambahan gitu Kak. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Kak. Ini insight baru ya, pandangan baru saya Kak. Terima kasih Kak Tri ya. Ini mungkin nanti setelah kita berdiskusi bersama ini ya, saya akan menularkan kepada rekan-rekan saya yang ada di Sedati. Jadi kalau di Sedati biasanya ini bukan bermaksud membanding-bandingkan saja Kak. Membanding-bandingkan Kak Tri dan kakak-kakak semua. Ada sedikit kekurangan dan sepertinya kalau saya merujuk dari Kecamatan Kerembung tadi bagus sekali Kak. Jadi ada kalanya gitu ya, ada pertemuan yang misalkan membahas tentang apa tadi O2SN atau Porgu ya yang sebentar lagi kita laksanakan di bulan Oktober itu Kak ya. Tapi diselipi modul ajar atau apa tadi Kak ya, RPP ya. Itu sehingga lebih bermakna lagi gitu ya Kak ya pertemuannya Kak ya. Karena kan tidak kita pungkiri modul ajar itu sebagai momok daripada kita semua, apalagi untuk PJUK ya. Kalau kita lihat di PMM itu warna-warni daripada modul ajar itu sangat sedikit ketimbang kalau guru-guru kelas ya, guru kelas SD itu luar biasa ya, banyak sekali macam-macamnya, kemudian referensinya itu banyak. Nah mungkin itu ya Kak ya, di pertemuan KKG itu harus kita optimalkan gitu Kak Tri.
Terima kasih Kak Tri. Mungkin nanti bisa kami sampaikan Kak. Nonton. Baik. Ada lagi kakak-kakak kita saling belajar, saling bertukar pikiran gitu nih. Mungkin dari Kecamatan Krian barangkali seperti apa cara merancang program PJOK-nya, apakah sama dengan Kak Tri yang dari Kak Tri, Kak Kolis dari Kecamatan Krembung. Monggo saling berbagi yang dari Kecamatan Krian barangkali nggih. Kalau dari Kecamatan Krian ini ada siapa saja Kak Tri? Saya kok kurang hafal ya. Krian itu ada Kak Rifan nggih. Ada Kak Rifan. Oh, tapi Kak Rifan sepertinya sedang out hari ini. Tadi ada tapi. Kak Sinten nggih yang dari Krian itu. Jadi, kalau tidak ada, kami lanjutkan lagi kakak-kakak. Untuk pertanyaan kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Iya, ini kita diskusikan lagi kakak-kakak di pertanyaan kedua. Kira-kira kalau kakak-kakak analisa ya dari segi apa sih kesenangannya anak-anak ya, melihat dari caranya mereka tersenyum, mereka gembira ya. Kira-kira hal yang bernilai pada kelas PJOK itu apa kira-kira Kak? Kak Rojak ada ini jawaban Kak? Kebersamaan Kak Sekar. Kalau menurut saya PJOK DSC kebersamaan itu yang paling utama. Nggih, kebersamaannya Kak nggih. Kebersamaan. Kemudian Kak Margo menyampaikan anak-anak dapat menerapkan kegiatan olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Nggih, mungkin ini yang lebih apa? Poinnya ini sepak bola itu ya. Biasanya kalau anak laki-laki ya yang paling sering kalau kita lihat di halaman sekolah itu yaitu sepak bola itu Kak nggih. Dan sepak bola setelah pelajaran berakhir ya mereka pulang, sorenya mereka sepak bola lagi. Bergerak-bergerak. Ini kata Kak Edwin. Apa saja yang selama ini Kakak anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Bergerak. Saya kira tadi Kak Edwin mau menyampaikan bergerak, tergerak, menggerakkan gitu Kak. Kebersamaan, sosial tanggung jawab. Nggih, Kakak. Coba saya lanjutkan lagi yang ketiga. Baik, yang ketiga bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Tadi kalau Kak Edwin karena siswa itu senang dengan kelas PJOK karena bergerak, kemudian Kak Tri tadi karena ada apakah rasa sosial ya, karena di kelas Kak Muklis nilai-nilai yang ada pada mapel, Kak Tri kebersamaan ya, kebersamaan sosial dan tanggung jawab. Nah, ini ada pertanyaan yang ketiga kakak-kakak, bagaimana ya, kakak-kakak akan mengintegrasikan atau memasukkan hal tersebut
seperti kebersamaan, nilai gerak, sosial, tanggung jawab ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya Kak, caranya ya mencantumkan kepada di dalam langkah-langkah pembelajarannya itu. Mulai di RPP-nya, mulai pendahuluan itu di langkah-langkahnya kita cantumkan biar semuanya itu terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Iya, biar nggak lupa gitu nggih, Kak Kolis nggih. Iya, selama ini kan kita lupaan. Betul, betul, betul. Iya, nggak Kak Kolis saja loh, saya juga seperti itu Kak. Jadi kalau misalkan ya ada supervisi ya, kan kalau guru PJOK itu penggunaan RPP ya itu daruratnya ya, itu kan pada saat supervisi itu pasti siap ya. Kemudian kalau ada kegiatan seperti PKG, nah ini nanti kakak-kakak di tanggal 8 itu ada deadline nih Kak nih. Itu membuat video Kak, video pembelajaran. Kakak-kakak membuat video pembelajaran. Nah, di samping membuat video juga jangan lupa RPP-nya atau modul ajarnya harus berdasarkan modul ajar tersebut nih. Pembelajaran video pembelajaran tadi itu terlaksana, harus ada RPP-nya kakak-kakak. Nah, itu. Jadi kalau nggak sedang supervisi, nggak sedang ada proses seperti rekaman video itu jarang sekali sepertinya gitu nggak kita nih. Sehingga memang perlu kita tuliskan agar kita itu tidak sampai terlupa. Betul Kak Kolis ya. Cara mengintegrasikannya ya tentunya dengan menuliskan di dalam modul ajar atau RPP tersebut ya. Atau ada cara lain kakak-kakak? Monggo saged kita saling bertukar pikiran gitu nggih. Cara agar semua hal yang tadi yang kakak tuliskan, nilai-nilai tadi itu bisa terintegrasi ke dalam pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK itu caranya bagaimana ngoten Kak? Gini Kak ya, kalau menurut Kak Tri yang di sini, dengan adanya kurikulum, entah itu kurikulum KTSP, entah itu kurikulum K13 bahkan sampai Merdeka, kita belajar untuk PJOK itu satu kok materinya, itu satu. Yang dimaksud dengan kurikulum itu satu tok, kita belajar atau memberi materi itu berurutan gitu dok, sudah. Kalau posisinya kadang-kadang kelas 1 kita belajar, ayo kita lari, ya kita lari, istilahnya itu lari zigzag, kadang semrawut ke semrawut ini. Nah, dengan adanya kurikulum, materi kita yang kita ajarkan itu teratur. Ya, maksudnya teratur itu berurutan dari A sampai Z itu dok gitu. Kalau menurut saya Kak. Terima kasih. Nggih, betul Kak, leres. Dengan adanya kurikulum itu otomatis ya terbantu Kak ya, karena seperti pembuatan RPP atau modul ajar itu juga merupakan bagian daripada kurikulum. Betul Kak Tri, sehingga pembelajaran kita itu lebih terarah gitu ya, karena sudah tertulis gitu ya, sudah kita tuliskan dalam modul ajar atau dalam kurikulum. Betul Kak. Baik. Saya lanjutkan lagi kakak-kakak. Slide ke-24, 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Ada 6 ya kakak-kakak. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Kemudian 2, konteks masyarakat. 3, waktu. 4, alokasi jam pelajaran. 5, cakupan dan tahapan. 6, teknologi. Nah,
Ini mari kakak-kakak kita pikirkan, kita renungkan, kita baca berulang-ulang ya, bahwasanya itu ada 6. Jadi sehingga kalau kakak-kakak itu pengen pembelajarannya itu baik atau program mata pelajaran PJOK itu berkembang ya, kakak-kakak harus mempertimbangkan 6 aspek ini kakak. Ya, kami ulangi lagi, yang pertama yaitu kebutuhan karakter peserta didik. Kakak-kakak harus mendata atau melihat ya. Jadi jangan tutup mata kakak-kakak. Kalau memang kebutuhannya apa gitu ya, tentu harus kita tulis ya, agar kembali lagi agar tidak lupa gitu ya. Kita data kemudian kita tuliskan gitu ya, kebutuhannya itu apa sih peserta didik di sekolahnya kakak nih. Kemudian setelah kita data kebutuhannya apa, yang kedua itu konteks masyarakat. Nah, konteks masyarakat ini mungkin maksudnya kebutuhan di masyarakatnya itu apa ya gitu ya mungkin gitu. Kemudian yang ketiga, waktu. Ini kakak juga harus membuat jadwal ya, jadwal waktu yang efisien ya. Kemudian yang keempat, alokasi jam pelajaran. Kalau alokasi jam pelajaran, saya kira tidak ada yang berbeda ya. Kalau SD itu 3 JP nih kakak, nih. Kalau PJOK itu. Kemudian yang kelima, cakupan dan tahapan. Dan yang terakhir adalah teknologi. Nah, kalau teknologi ini kakak-kakak bisa jangan sampai ketinggalan ya. Seperti mengikuti PKG ini kakak-kakak. Ini juga merupakan sebuah langkah yang pasti ya untuk kakak-kakak ini agar tidak tertinggal dari teman-temannya yang lain ya, karena loh seperti ini kakak-kakak ya. Kalau saya pakai laptop seperti ini. Nah, di sini saya merasa PKG ini membuat saya itu lebih apa ya? Mungkin kalau secara teknologi kemajuannya, nah seperti membuat presentasi seperti ini. Kalau sebelumnya kan belum bisa gitu Kak ya, atau kurang lancar ya, atau kurang belum pernah gitu nih. Sehingga teknologi yang seperti ini akan membuat kemampuan PJOK saya lebih berkembang. Kemudian yang ketiga, aktivitas ketiga yaitu karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kakak-kakak menurut jenengan, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo bisa menuliskan di kolom chat. Kata kunci apa yang berulang kali kita bahas selama 1 jam, 1 jam tadi tentang kurikulum PJOK. Oke, kalau Kak Abdul Rojak menuliskan kebutuhan peserta didik. Kemudian monggo yang lainnya bisa menuliskan lagi kakak-kakak di kolom chat, ini kata kunci apa yang kita bahas selama kita berdiskusi tentang kurikulum PJOK kita selama 1 jam ini. Kak Rojak sampun menuliskan, monggo yang lain Kak Tri atau yang lainnya Kak Kolis. Atau boleh open mic kakak-kakak. Oh, CP. Ya, siap-siap. Capaian pembelajaran. Ada kebutuhan peserta didik CP, monggo ada lagi kakak-kakak yang menuliskan kata kunci daripada kurikulum PJOK kita kali ini apa?
Kak Ri, modul ajar. Kak Edwin, TP. Ya, monggo. Jawaban yang lain kakak-kakak. Kami tunggu. Oke, baik, saya lanjutkan kakak kalau begitu. Apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Ya. Apa saja itu kakak-kakak karakteristik dalam kurikulum merdeka? Yang pertama, yaitu fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan dalam mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu fleksibilitas pembelajaran, yaitu kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini kakak-kakak mungkin yang bisa dijadikan kata kunci atau benang merah ya dalam pembahasan karakteristik kurikulum merdeka. Kemudian berikutnya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan kurikulum karakteristik kurikulum merdeka. Nah, ini kakak-kakak, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini nih kakak-kakak, maksud daripada pendidikan itu pokoknya anak-anak itu, ini kata kuncinya ya, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga sepertinya baik Ki Hajar Dewantara ataupun kurikulum merdeka itu tidak akan menyalahkan guru ya apabila kita ini memberikan materi atau pembelajaran kepada siswa. Pokoknya yang penting anak-anak itu happy gitu nggih kakak-kakak nggih. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani Kak. Nggih Kak Tri. Betul, semboyan daripada Ki Hajar Dewantara nggih. Tuturi handayani. Baik, kita lanjutkan kakak. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak, 1. Peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3. Peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Kakak, sebelum sesi kita berakhir, ini saya ada dokumen yang perlu kakak-kakak tuliskan ya. Ada 4 pertanyaan.
Monggo saged diisi terlebih dahulu. Monggo dibuka dulu Kakak nggih. Itu ada pertanyaan 4 pertanyaan. Nah, ini Kakak pertanyaannya ada di dokumen nggih, bisa diedit bersama. Bisa menuliskan jawaban Kakak. Monggo kami berikan waktu nggih, kira-kira 10 menit untuk menuliskan jawaban.
Andi fotonya, Andi. Mengingatkan waktunya, Kak Re. Ini Kak Hadi, ya Allah kok Kak Hadi kok tiba-tiba muncul suaranya di menit-menit terakhir. Iya Kak, soalnya full kegiatan tadi Kak, habis pimpin doa langsung dijemput kegiatan mendadak. Ini siapa? Nggih, Kak Hadi, terakhir itu bisa menuliskan pendapatnya di dokumen nggih. Monggo, ini kurang 4 menit Kak. Nggih, 4 menit lagi. Baik Kak, bentar nggih. Nggih, Kak Hadi. Apa nih? Sewa. Pembelajarannya jelas melakukan perencanaan. Sudah Kak. Ya udah, ya, ayo. Alan, ayo ke Alan. Kok diem aja ke Alan? Alan sih repot melayani customer. Nyetir dump truck ke Alan. Iya, dam truknya nggak bani becak.
Nggih, baik Kakak-kakak, sambil Kakak-kakak melanjutkan nggih, saya lanjutkan juga. Saya lanjutkan juga slide yang oh ya, ternyata slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir adalah ucapan terima kasih. Nih, Kakak-kakak tidak bosan-bosan saya ucapkan nggih, atau saya ingatkan tentang tugas atau tagihan dalam LMS. Jadi Kakak-kakak selain kita ada sesi tatap maya sebanyak 19 kali, kebetulan kita pada malam hari ini sudah memasuki tatap maya yang ke-7, sehingga masih ada 12 kali sesi tatap maya nggih. Di LMS silakan kakak-kakak yang sudah sempat saya komentari, barangkali itu ada catatan yang saya tuliskan, monggo kakak-kakak ditindaklanjuti nggih. Komentar yang perlu ditindaklanjuti itu misalkan kakak-kakak bisa mengunggah ulang karena jawaban tidak ada atau tidak sesuai dengan tagihan. Nah, seperti itu nggih. Kakak-kakak di situ sudah saya cantumkan ya tulisan atau catatannya sehingga kakak-kakak boleh menuliskan jawaban atau mengirimkan jawaban kepada saya boleh nggih, japri saged. Sehingga nanti segera bisa saya nilai unggahan yang Kakak berikan tadi ngoten. Kembali lagi juga saya ingatkan pada tanggal 8, adakah kakak-kakak yang sudah melakukan perekaman di sini? Perekaman video pembelajaran selama 30 menit. Monggo saling mengingatkan nggih kakak-kakak. Saya cek ulang, adakah kakak-kakak yang sudah menyelesaikan tugas rekaman membuat video pembelajaran selama 30 menit? Kak Tri sampun, Kak Edwin sampun? Tanya itu di luar ruangan apa dalam ruangan, Kak? Di luar, Kak. Wah. Kita cut edit enggak apa ya? Enggak boleh, Kak. Iya, tidak boleh, Kak. Maksudnya di sini itu kalau langsung posisinya 30 menit itu kemampuan kamera merekamnya untuk memorinya sudah terbatas. Jadi kita mungkin menggabung-gabungkan tiap sesi itu. Seperti itu, Kak. Saya boleh kasih saran, Kak Edwin? Iya. Iya. Kak Edwin bisa pergunakan fasilitas YouTube. Jadi nanti Kak Edwin melakukan siaran langsung gitu, Kak. Nah, setelah siaran langsung misalkan selama 30 menit atau 40 menit ya, pokoknya kan ada boleh dilebihkan sedikit boleh ya. Boleh, Kak. Nah, itu setelah siaran langsung selesai, itu otomatis nyimpan ke YouTube Kakak. YouTube channel Kakak, ngoten. Setelah itu bisa di-download ngoten nggih. Atau ya di-download nggih. Karena kalau nggak di-download nanti masih sifatnya masih siaran langsung ya, dokumen siaran langsung ngoten nggih. Bisa di-download kemudian dikasih dieditnya itu sebatas ini Kak, mungkin ditambahi kayak ucapan pembuka misalkan nama jenengan, PKG, PCUK 2024 dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Edwin. Ngeditnya hanya sebatas itu sih, Kak. Atau Kakak boleh mencantumkan instansi jenengan boleh. Kelas jangan lupa kelas 9 Kabupaten Sidoarjo. Nah, seperti itu. Ngeditnya hanya judul dan sebagainya, Bu, Kak. Kalau tadi itu kegiatannya enggak boleh. Kegiatannya iya tidak diperkenankan gitu, Kak. Karena ada nanti pada waktu kita tatap muka itu ada sesi pengkoreksian mandiri sih, tapi pengkoreksian mandiri nanti pengamatan kira-kira dalam 30 menit tadi apakah kakak sudah melakukan efektivitas mengajar secara benar gitu, Kak.
Seperti itu nanti tujuan daripada kakak melakukan perekaman seperti itu Kak. Jadi tidak perlu diedit. Selama 30 menit itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutupnya. Itu Kak. Berarti belum ada yang melakukan perekaman Kak ya. Ini sudah tanggal 28, berarti kurang 1 minggu. Sudah. Oh Kak Rizal sampun? Sudah itu Kak. Oh iya, kalau sudah ditindaklanjutkan ke ini, sudah diupload ke YouTube Kak Rizal? Belum Kak, masih nunggu perintah selanjutnya. Yang Ya. penting saya sudah buat video. Itu Kak Rizal diunggah dulu Kak, di uploadnya di YouTube, akun YouTube-nya jenengan, tapi jangan lupa di privat aja Kak, jangan di publish ya, di privat dulu. Oh nggih, terus mantun diupload pripun? Ya. Itu nanti saya agak lupa Kak. Pokoknya nanti Kakak buka LMS, nanti di situ tinggal copy pastekan link dari YouTube tersebut gitu Kak. Oh berarti ndak upload langsung video ke LMS Kak? Tidak Kak. Gila. Ya. Oke. Selain Kak Rizal, monggo kakak ada lagi? Siapa yang sudah? Kak Adi. Sampun. Kula sing rekam Kak. Oh, nggih, bagus Kak. Nggih. Terima kasih kakak-kakak. Demikian tatap maya ke-7 kita. Semoga barokah ilmu kita, nggih. Semoga bermanfaat tatap maya kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Semoga keluarga yang barangkali hari ini sedang sakit, nggih, untuk Kak Haris, untuk anaknya, semoga lekas diberi kesembuhan, nggih, Kak Haris, nggih. Salam untuk keluarganya. Untuk siapa tadi yang sedang izin tadi, Kak Rizal juga, nggih, Kak, nggih, yang mengantar keluarga, nggih. Kak Rizal atau Kak Rey ya? Nggih, monggo juga kita doakan nggih kakak-kakak agar rekan-rekan kita semua serta keluarganya, saudaranya yang mungkin sedang sakit, semoga diberikan kesehatan, kepulihan. Nggih, kakak-kakak terima kasih banyak. Hari ini kita akhiri dengan foto bersama nggih kakak-kakak nggih. Monggo yang lainnya bisa open kamera. Kak Sutris. Kak Adi, videonya jangan lupa diupload. Nggih, jenengan upload di YouTube jenengan nggih. Kak Sutrisnya ada tidak ya? Langsung cek YouTube Garuda saya. Kalau Kak tidak ada, oh Kak Sutris minta tolong untuk difotokan. Sutris, monitor Kak Sutris. Karena sesi kita hari ini sesi kita pakai gaya gini ya. Kita pakai gaya gini Kak. Nggak bisa. Dalam? Jalan, waya foto langsung. Pakai HP, oh gitu. Nah, ya sudah, saya saja Kak. Rizal. Nggih, kakak saged buka kamera semua nggih. 3, 2, 1 nggih. Terima kasih. Nggih. Matur suwun. Saya akhiri, saya tutup dulu. Monggo, pimpin doa. Oh, sampai. Tadi sudah kita akhiri dengan alhamdulillah Kak Hadi. Pun gitu aja.